Matahari pagi menembus tirai tipis kamar kecil mereka. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi roti panggang yang sedikit gosong. Andini berjalan ke meja makan dengan senyum sederhana, sementara Reza sibuk membereskan dasinya yang miring. 2 tahun sudah mereka menikah. Dan meski rumah yang mereka tempati masih sederhana, kebahagiaan seperti selalu bertamu setiap hari. Mereka terbiasa bercanda tentang hal-hal kecil. Nasi yang terlalu lembek, cat tembok yang mulai mengelupas, atau tanaman hias yang tak kunjung tumbuh. Bagi orang lain, rumah tangga mereka tampak ideal. Tetangga sering memuji pasangan muda itu, seolah tak ada celah untuk masalah. Andini dikenal lembut dan penuh perhatian, sedangkan Reza rajin bekerja keras demi masa depan. Namun, di balik rutinitas yang tampak biasa, ada ruang-ruang sepi yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Sebuah ruang yang kelak akan menguji janji suci mereka. Apakah benar cinta saja cukup untuk menjaga sebuah pernikahan tetap utuh? Pagi itu, cahaya matahari menyelinap melalui celah tirai tipis di jendela kamar Andini dan Reza. Ruangan mungil itu masih terasa hangat oleh sisa-sisa embun malam. Alarm ponsel berbunyi lirih, namun sudah cukup membuat Reza menggeliat malas di ranjang. Sementara Andini, seperti biasa, lebih dulu bangun dan sibuk di dapur. Aroma kopi dan roti bakar menyebar ke seluruh rumah, menjadi penanda awal hari yang sederhana, tapi penuh kehangatan. Reza, cepat bangun, nanti terlambat lagi, panggil Andini sambil menyusun piring di meja makan. Suaranya terdengar lembut, tapi juga penuh ketegasan kecil yang khas seorang istri muda. Reza berjalan keluar kamar dengan rambut masih berantakan. Iya, aku bangun kok. Kamu ini baru 2 tahun menikah, sudah seperti ibu-ibu cerewet, godanya sambil tersenyum. Andini pura-pura cemberut, lalu duduk di kursi. Kalau bukan aku yang cerewet, siapa lagi? Kalau nunggu kamu sadar sendiri, bisa-bisa kamu gak pernah rapi seumur hidup. Mereka tertawa bersama. Percakapan ringan semacam itu hampir setiap hari terjadi, menjadi bumbu kecil dalam keseharian rumah tangga mereka. Rumah sederhana dengan cat tembok yang mulai memudar, perabotan yang tak semuanya baru, bahkan sofa warisan orang tua Reza yang mulai kendur, tak pernah menjadi alasan bagi mereka untuk tidak merasa bahagia. Di mata tetangga, pasangan ini sering dijadikan contoh. Reza dikenal rajin bekerja, tak pernah bermalas-malasan. Sementara Andini, meski belum memiliki anak, selalu ramah menyapa, ikut kegiatan ibu-ibu komplek, dan tak segan membantu siapa saja. Beberapa tetangga bahkan sering berbisik, beruntung sekali Andini dapat suami seperti Reza. Atau sebaliknya, Reza pasti bahagia punya istri sebaik Andini. Namun, di balik semua itu, ada ruang kecil yang perlahan tumbuh. Rasa sepi yang sesekali menghampiri Andini. Meski ia jarang mengakuinya, kesibukan Reza yang semakin padat membuatnya sering merasa sendirian di rumah. Malam-malam panjang ia lalui hanya ditemani televisi atau buku bacaan. Sementara suara motor Reza baru terdengar mendekati tengah malam. Tapi bagi Andini, pengorbanan Reza itu wajar. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, Reza bekerja keras, demi aku, demi masa depan kami, aku harus mengerti. Maka, setiap kali suaminya pulang larut, ia tetap menyiapkan makanan hangat, meski kadang hanya tinggal dimakan seorang diri. Pagi itu, setelah sarapan selesai, Reza berdiri sambil merapikan dasi yang sedikit miring. Din, nanti sore aku mungkin pulang agak malam lagi. Ada rapat mendadak di kantor, kamu gak usah nunggu ya, makan aja duluan. Andini mengangguk sambil menaruh bekal makan siang yang sudah ia siapkan ke dalam tas kerja Reza. Aku ngerti, tapi jangan lupa makan ya, jangan cuma kopi sama rokok. Reza tersenyum, mencium kening istrinya sebelum berangkat. Kamu istri terbaik. Kata-kata itu membuat hati Andini hangat. Ia tersenyum sambil melambaikan tangan ketika motor Reza melaju keluar gerbang. Di dalam hati, Andini merasa bangga punya suami seperti Reza. Pria sederhana, pekerja keras, dan penuh kasih sayang. Hari-hari mereka berjalan begitu. Pagi dengan sarapan seadanya, siang yang diisi kesibukan masing-masing, dan malam dengan obrolan singkat sebelum lelap. Kadang mereka bercanda,
kadang berdebat kecil soal hal remeh, seperti warna cat dinding kamar yang menurut Reza sudah kuning pucat, sementara Andini masih merasa nyaman. Namun, semua itu berakhir dengan tawa dan pelukan. Meski begitu, Andini tidak bisa memungkiri bahwa ada perasaan ganjil yang sesekali muncul. Saat duduk sendiri di ruang tamu, ia sering merasa rumah terasa terlalu sunyi. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dirinya yang tersenyum anggun, di samping Reza yang gagah dengan jas hitam. Senyum itu masih terasa hangat. Tapi entah kenapa, kadang ia bertanya-tanya, apakah kebahagiaan bisa bertahan selamanya hanya dengan cinta dan kesetiaan? Pertanyaan itu selalu ia tepis dengan cepat. Ia tak mau memikirkan hal buruk. Baginya, menikah dengan Reza adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Laki-laki itu bukan hanya suami, tapi juga sahabat, pelindung, dan penopang di saat sulit. Malam harinya, ketika Reza pulang lebih larut dari biasanya, Andini sudah terlelap di sofa dengan televisi yang masih menyala. Reza meletakkan tasnya pelan-pelan, lalu menarik selimut untuk menutupi tubuh istrinya. Ia menatap wajah Andini yang lelah, namun tetap cantik, kemudian berbisik lirih, "Maaf Din, aku belum bisa banyak meluangkan waktu, tapi aku janji semua ini untuk masa depan kita." Andini tidak mendengar. Namun senyum samar muncul di wajahnya, seolah kata-kata itu bisa menembus mimpinya. Di balik kesederhanaan itu, rumah tangga mereka tampak begitu kokoh. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada keributan yang berarti. Hanya kebahagiaan kecil yang mereka rawat setiap hari. Tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan itu, hidup sedang menyiapkan sebuah ujian yang kelak akan mengguncang janji suci mereka. Untuk saat ini, Andini dan Reza masih berjalan berdampingan, percaya bahwa cinta mereka akan cukup untuk menaklukkan waktu. Namun, takdir seringkali punya cara lain untuk menguji hati manusia, diam-diam, perlahan, tapi pasti. Hari-hari berlalu dengan ritme yang hampir sama, pagi dengan aroma kopi dan roti bakar, siang dengan kesibukan masing-masing, malam dengan percakapan singkat, sebelum terlelap. Rutinitas itu pada awalnya terasa nyaman bagi Andini. Seperti bukti bahwa rumah tangga mereka sudah berjalan stabil. Namun, seiring waktu, rutinitas yang berulang mulai terasa hambar. Reza semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Jabatan barunya di kantor membuatnya harus lebih sering pulang larut malam. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk Andini. Ingin rumah sederhana mereka segera diganti dengan rumah yang lebih layak, ingin kehidupan lebih mapan, dan ingin menabung demi rencana memiliki anak. Semua itu niat baik. Namun, bagi Andini yang menunggu di rumah, niat baik itu sering berubah menjadi rasa sepi. Sore itu, Andini duduk di teras rumah, menatap jalanan kompleks yang mulai ramai dengan anak-anak kecil bermain sepeda. Suara tawa mereka memenuhi udara. Sementara para ibu bercengkrama sambil mengawasi dari jauh. Andini hanya tersenyum kecil, meneguk teh hangat yang hampir dingin. Ia ingin sekali ikut larut dalam keceriaan itu, tapi hatinya terasa kosong. Belum ada kabar. Tanya Bu Ratri, tetangga sebelah rumah, yang ikut duduk di bangku panjang. Andini menoleh, sedikit bingung. "Kabar apa Bu?" "Ya, kabar gembira. Kamu kan sudah 2 tahun menikah. Biasanya orang sudah mulai hamil. Kami doakan saja deh. Semoga cepat dapat momongan." Andini tersenyum kaku, hanya menjawab, "Amin Bu." Namun, hatinya terasa perih. Pertanyaan semacam itu sering ia dengar, baik dari tetangga, kerabat, maupun keluarga. Seakan-akan kehadiran anak adalah ukuran kebahagiaan rumah tangga. Ia sendiri sebenarnya juga ingin segera punya buah hati. Tapi hingga kini, belum ada tanda-tanda. Reza selalu bilang, "Sabar saja Din. Anak itu rezeki, jangan terlalu dipikirkan." Kata-kata itu memang menenangkan, tapi tak sepenuhnya menghapus rasa cemas dalam hati Andini. Apalagi, ia sering merasa sendirian. Malam-malam panjang terasa begitu sepi. Ketika Reza baru pulang menjelang tengah malam, seringkali ia sudah tertidur di sofa dengan televisi yang menyala, hanya untuk terbangun sebentar mendengar suara pintu dibuka.
Pernah suatu malam, Andini mencoba menunggu Reza dengan sengaja. Ia menyiapkan makan malam favorit suaminya. Ayam, goreng kremes, dan sambal tomat buatan sendiri. Meja makan ia tata rapi, bahkan ia menyalakan lilin kecil agar suasana terasa lebih hangat. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Ia masih sabar menunggu. Pukul 9, ia mulai merasa lapar, tapi tetap bertahan. Hingga akhirnya pukul 11 lewat, suara motor Reza baru terdengar. Reza masuk dengan wajah lelah. "Den, kamu belum tidur?" tanyanya sambil melepas sepatu. Andini tersenyum kecil. "Aku nunggu kamu, aku masak makanan kesukaanmu." Reza menatap meja makan, lalu menghela napas. "Aduh Din, aku tadi sudah makan di kantor, ada rapat, sekalian disediakan makanan." Senyum Andini perlahan pudar. "Oh, ya sudah." Ia berusaha tetap tenang, tapi di dalam hatinya ada rasa kecewa yang sulit diungkapkan. Usahanya menyiapkan kejutan sederhana seakan tak berarti. Malam itu, ia makan sendirian sambil menatap piring kosong di hadapan Reza. Pria itu sudah terlelap di sofa karena kelelahan, bahkan belum sempat mengganti baju kerja. Andini menunduk. Hatinya diliputi pertanyaan. Apakah ini wajar? Apakah semua rumah tangga memang seperti ini? Aku mencintainya. Dia juga mencintaiku. Tapi kenapa aku merasa semakin jauh? Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Reza selalu punya alasan. Rapat, lembur, pekerjaan mendadak. Ia tetap memperhatikan Andini, tetap menanyakan kabarnya, tetap menyiapkan bekal pagi. Namun, perhatian itu terasa hanya sebatas rutinitas. Tidak ada lagi obrolan panjang seperti dulu saat mereka baru menikah. Tidak ada lagi malam-malam yang diisi dengan cerita ringan sebelum tidur. Sementara itu, Andini semakin sering merasa kosong. Ia mencoba mengisi waktu dengan kegiatan, ikut arisan, membaca buku, menonton drama, bahkan belajar memasak menu baru. Namun, setiap kali malam tiba, rasa sepi kembali menghampiri. Ia merasa sedang menunggu sesuatu, atau seseorang yang entah kapan akan datang. Satu malam, Andini menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di ruang tamu. Wajahnya sendiri di foto itu tampak begitu bahagia. Matanya berbinar penuh harapan. Ia membandingkan dengan dirinya yang sekarang. Senyum masih ada, tapi lebih banyak dipaksakan. Ia bergumam pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Cinta saja. Apakah cukup? Pertanyaan itu mengendap di hati Andini. Meski ia tidak berani mencari jawabannya. Ia tahu, ia mencintai Reza. Ia tahu, Reza juga mencintainya. Namun, rasa sepi itu nyata. Dan celah kecil dalam rumah tangga mereka semakin terlihat. Meski keduanya masih pura-pura tidak sadar. Hari Sabtu sore, langit kota tampak teduh. Setelah hujan siang yang singkat, jalanan di sekitar pusat perbelanjaan mulai ramai. Suara kendaraan bercampur dengan teriakan pedagang kaki lima. Andini melangkah santai sambil membawa tas belanjaan. Ia sengaja keluar rumah untuk menghilangkan penat, mencari suasana lain selain dinding rumah yang terasa makin sunyi. Ia masuk ke sebuah toko buku favoritnya. Aroma khas kertas dan tinta membuatnya merasa nyaman. Tangannya menelusuri rak-rak penuh buku, sesekali membuka lembaran, sekadar mencium baunya. Membaca memang selalu menjadi pelarian Andini ketika hatinya terasa sepi. Saat sedang sibuk memilih novel di salah satu rak, sebuah suara memanggil pelan dari belakang. "Maaf Andini." Andini menoleh. Sejenak ia terpaku. Di hadapannya berdiri seorang pria dengan senyum samar, memakai kemeja biru dan celana jeans. Wajahnya begitu familiar, meski ada sedikit garis usia yang membuatnya terlihat lebih dewasa. "Andini, ini kamu kan?" "Aku Arga." Andini terdiam. Nama itu langsung membangkitkan kenangan lama yang sudah lama ia kubur. Arga, cinta pertamanya. Di masa SMA, lelaki yang dulu membuat hatinya berdebar untuk pertama kali, sekaligus lelaki yang dulu ia tinggalkan karena harus mengejar kuliah di luar kota. "Andini, kamu masih ingat aku?" tanya Arga lagi. Sedikit ragu. Butuh beberapa detik sebelum Andini tersadar. Ia tersenyum kaku. "Tentu saja ingat." "Arga, lama sekali ya." Mereka akhirnya duduk di kafe kecil,
di samping toko buku. Suasana canggung mengisi percakapan awal. Arga terlihat berusaha mencairkan suasana dengan candaan ringan. Aku kira kamu sudah pindah ke luar negeri, ternyata masih di sini. Dunia sempit sekali ya. Andini tersenyum. Iya, benar, aku juga nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Obrolan Berlin. Mereka membicarakan hal-hal ringan. Teman-teman lama, masa sekolah, bahkan guru-guru yang dulu sering mereka takuti. Sesekali mereka tertawa, mengingat kebodohan remaja yang dulu pernah mereka lakukan. Namun, di sela percakapan itu, Andini menyadari sesuatu. Ada rasa hangat yang tiba-tiba muncul di dadanya. Kehadiran Arga, dengan tatapan mata yang masih sama, seperti dulu, membangkitkan nostalgia yang ia pikir sudah hilang. Jadi sekarang, kamu sudah menikah? Tanya Arga pelan. Andini mengangguk. Iya, sudah 2 tahun. Suamiku namanya Reza. Arga tersenyum. Pantas kamu kelihatan lebih dewasa sekarang. Aku ikut senang mendengarnya. Ada jeda hening beberapa saat. Arga menatap Andini dengan cara yang membuatnya merasa tidak nyaman sekaligus dirindukan. Seperti ada bagian dalam dirinya yang kembali hidup. Waktu berlalu tanpa mereka sadari. Sore berganti malam. Lampu jalan mulai menyala. Andini terkejut melihat jam di ponselnya. Wah, sudah malam. Aku harus pulang, Arga. Nanti suamiku bingung. Arga mengangguk. Tentu, aku juga harus pulang. Tapi, ia ragu sejenak. Lalu, melanjutkan. Boleh aku minta nomor kamu? Sekadar supaya kita bisa saling kabar. Teman lama, kan? Andini terdiam. Bagian dalam dirinya berkata, jangan. Namun, ada pula bagian lain yang berbisik. Apa salahnya? Hanya teman lama. Akhirnya, ia menyerahkan nomor ponselnya. Baiklah, tapi hanya sebatas teman lama ya. Arga tersenyum. Tentu, aku janji. Malam itu, di perjalanan pulang, hati Andini terasa campur aduk. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya pertemuan biasa. Ia bahkan tidak berniat memberitahu Reza. Bukan karena ingin menyembunyikan, tapi karena merasa itu bukan hal besar. Namun, saat ia membuka pintu rumah dan mendapati Reza tertidur di sofa dengan jas kerja masih melekat, hatinya tiba-tiba berdesir. Ada rasa bersalah kecil yang tak bisa ia jelaskan. Di kamarnya, sebelum tidur, Andini memandangi ponselnya. Tidak ada pesan masuk dari Arga. Ia menghela napas lega, menaruh ponsel di meja, lalu mencoba tidur. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sudah berubah. Pertemuan singkat itu membuka pintu lama yang seharusnya tetap terkunci. Pintu masa lalu yang penuh kenangan manis, yang kini berisiko mencampur adukan kehidupan rumah tangganya dengan sesuatu yang tak seharusnya. Malam itu, Andini berusaha meyakinkan dirinya. Ini hanya kebetulan, tidak akan lebih dari itu. Ayati tahu, kalimat itu kelak akan menjadi awal dari badai besar dalam pernikahannya. Pagi itu Andini duduk di ruang tamu, dengan secangkir teh hangat di meja. Sinar matahari masuk melalui jendela, menimpa wajahnya yang tampak termenung. Sejak pertemuannya dengan Arga kemarin, pikirannya sulit tenang. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah pertemuan biasa. Namun, ada sesuatu yang tertinggal di hatinya. Rasa hangat yang sudah lama ia lupakan. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Arga, pagi Din. Senang sekali bisa ketemu kamu kemarin. Rasanya seperti balik ke masa SMA. Andini terdiam beberapa saat. Jantungnya berdebar. Ia tahu seharusnya tidak perlu membalas. Tapi jemarinya seakan bergerak sendiri. Andini, ya, aku juga nggak nyangka. Dunia memang sempit. Sejak saat itu, komunikasi mereka pun berlanjut. Awalnya hanya sekadar basi-basi, menanyakan kabar, mengingat masa lalu, membicarakan hal-hal sepele seperti makanan favorit atau film terbaru. Namun perlahan, percakapan itu semakin dalam. Arga sering mengingatkan Andini tentang kenangan manis di masa remaja mereka. Berjalan pulang sekolah bersama, berbagi payung saat hujan, atau sekadar tertawa saat ketahuan menyontek. Andini siring kali tersenyum sendiri saat membaca pesan-pesan itu. Ada bagian dari dirinya yang merasa hidup kembali. Ia tidak merasa diabaikan, tidak merasa sendiri. Arga seolah hadir tepat di saat celah dalam rumah tangganya
mulai terbuka. Suatu malam, saat Reza sudah tertidur di sofa, dengan laptop masih terbuka, Andini duduk di kamar sambil menatap layar ponsel. Pesan dari Arga, masuk lagi. Arga, Din, kamu masih sama seperti dulu. Senyummu itu selalu bisa bikin orang lupa masalah. Andini membalas dengan hati-hati. Andini, kamu berlebihan. Aku sekarang istri orang, bukan remaja lagi. Arga, aku tahu, dan aku nggak berniat macam-macam. Aku hanya merasa senang bisa ngobrol sama kamu lagi. Seperti ada bagian dari hidupku yang hilang dan sekarang kembali. Kalimat itu membuat Andini terdiam lama. Ia tidak membalas lagi, hanya memandangi layar ponsel sambil menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu ucapan Arga lebih dari sekadar basa-basi. Hari-hari berikutnya, komunikasi mereka semakin intens. Andini mulai terbiasa menunggu pesan dari Arga setiap pagi dan malam. Kadang mereka bertukar cerita tentang pekerjaan, keluarga, bahkan perasaan terdalam. Andini merasa nyaman bercerita pada Arga, sesuatu yang belakangan jarang ia lakukan dengan Reza. Satu sore, Andini kembali bertemu Arga di sebuah kafe. Pertemuan itu awalnya hanya untuk mengembalikan buku yang dipinjam Arga. Tapi akhirnya mereka duduk cukup lama, Din, kata Arga sambil menatapnya. Kamu bahagia dengan kehidupanmu sekarang? Pertanyaan itu membuat Andini terkejut. Ia berusaha tersenyum. Tentu saja, aku punya suami yang baik, rumah tangga yang stabil. Arga mengangguk, tapi sorot matanya seolah menembus jawaban Andini. Aku ikut senang kalau begitu. Tapi kenapa? Aku merasa kamu menyimpan sesuatu. Andini menunduk, menggenggam cangkir kopinya. Dalam hatinya, ia memang menyimpan sesuatu. Rasa sepi yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun, bahkan pada Reza. Namun ia memilih untuk tidak mengatakannya. Aku baik-baik saja, Arga. Jangan terlalu dipikirkan. Obrolan itu berakhir dengan tawa ringan, tapi Andini pulang dengan hati yang bergetar. Arga benar. Ia memang tidak sepenuhnya baik-baik saja. Malam itu, saat Reza pulang larut dengan wajah lelah, Andini menatapnya lama. Ia ingin sekali menceritakan apa yang ia rasakan. Kesepian, kebosanannya, kerinduannya, akan perhatian yang lebih. Tapi lidahnya keluh. Ia takut dianggap manja, takut menambah beban Reza. Akhirnya, ia hanya diam. Sementara itu, pesan dari Arga kembali masuk ke ponselnya. Arga, hati-hati ya, Din. Jangan terlalu sering merasa sendirian. Kalau butuh teman cerita, aku selalu ada. Andy menatap pesan itu lama sekali. Ada rasa hangat, tapi juga rasa bersalah. Ia tahu seharusnya perhatian itu datang dari suaminya, bukan dari lelaki lain. Namun, kenyataannya berbeda. Hari-hari selanjutnya, kehadiran Arga semakin nyata dalam hidup Andini. Ia merasa diperhatikan, didengarkan, dan dimengerti. Setiap kata-kata Arga menjadi pelarian dari kesepian yang ia alami. Namun, di balik semua itu, Andini juga sadar dirinya sedang berjalan di jalur yang berbahaya. Ia sering mengingatkan diri sendiri, ini hanya teman lama, tidak lebih. Tapi, jauh di dalam hati, ia tahu bahwa masa lalu yang pernah ia kubur, kini mulai menggeliat kembali. Dan tanpa ia sadari, setiap pesan, setiap tawa, setiap kenangan yang mereka bagi, perlahan-lahan menjauhkan dirinya dari Reza, suami yang selama ini ia yakini sebagai rumah terbaik untuk hatinya. Hari-hari Andini berjalan seperti biasa di mata orang lain, tapi sesungguhnya ada banyak hal yang berubah. Pagi masih ia isi dengan menyiapkan sarapan dan bekal untuk Reza. Sore masih ia habiskan dengan kegiatan rumah tangga. Namun malam-malamnya, kini Andini semakin sering memandangi layar ponselnya, menunggu pesan masuk dari Arga. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang tertawa kecil tanpa sadar. Sesekali ia buru-buru meletakkan ponsel ketika Reza datang mendekat. Semua itu dilakukan tanpa sadar, seolah sudah menjadi kebiasaan baru. Reza sebenarnya bukan tipe suami yang curiga. Ia percaya penuh pada Andini. Namun, akhir-akhir ini ia mulai menyadari hal-hal kecil yang membuatnya gelisah. Suatu malam, saat ia baru pulang dari kantor, ia mendapati Andini duduk di ruang tamu dengan wajah tersenyum.
ponselnya berada di genggaman. Begitu menyadari kehadiran Reza, Andini buru-buru meletakkannya. "Sedang apa?" tanya Reza sambil menaruh tasnya. "Enja, cuma lihat-lihat resep masakan," jawab Andini cepat. Reza mengangguk, mencoba percaya, tapi hatinya terasa ganjil. Senyum yang tadi ia lihat bukan sekadar senyum biasa, melainkan senyum yang penuh dengan sesuatu yang tidak ia ketahui. Beberapa hari kemudian, kecurigaannya semakin besar. Reza pulang lebih awal dari biasanya. Ia ingin memberi kejutan namun, begitu membuka pintu rumah, ia mendapati Andini sedang berbicara di telepon dengan suara pelan. Andini kaget melihat Reza tiba-tiba muncul. Ia buru-buru menutup telepon. "Kamu sudah pulang?" tanyanya gugup. "Iya, kamu lagi telepon siapa?" "Cuma teman lama," jawab Andini singkat. Reza tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya tersenyum dan masuk ke kamar. Namun, di dalam hatinya ada tanda tanya besar. Teman lama? Siapa? Kenapa harus bicara dengan suara pelan? Malam itu, Reza sulit tidur. Ia menatap langit-langit kamar sambil berpikir. Ia tidak mau berprasangka buruk. Tapi perubahan sikap Andini terlalu jelas. Istrinya yang dulu selalu terbuka, kini seperti menyimpan sesuatu. Kecurigaan itu semakin kuat. Ketika suatu malam Andini keluar rumah dengan alasan membeli kebutuhan dapur, Reza sebenarnya tidak mempermasalahkan. Tapi jam menunjukkan hampir pukul 9 malam. Saat Andini kembali 1 jam kemudian, wajahnya tampak berbeda. Seperti baru saja bertemu seseorang. "Lama banget, Din. Tadi belanja apa?" tanya Reza, mencoba terdengar biasa. "Oh, tadi sekalian mampir ke minimarket, terus ketemu tetangga lama. Jadi ngobrol sebentar," jawab Andini. Reza hanya mengangguk, meski hatinya tidak sepenuhnya percaya. Hari semakin resah. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya terlalu lelah bekerja, bahwa pikirannya terlalu sensitif. Tapi setiap kali melihat Andini tersenyum sambil menatap ponsel, perasaan itu muncul lagi. Puncaknya terjadi ketika Reza sedang mencari charger ponselnya di meja. Tanpa sengaja, ia melihat ponsel Andini bergetar. Layar menyala, menampilkan notifikasi pesan dari seseorang bernama Arga. Hatinya langsung berdesir. Nama itu asing baginya. Bukan teman kantor Andini, bukan juga kerabat yang ia kini. Saat itu, ia ingin sekali membuka pesan itu. Namun, ia menahan diri. Reza bukan tipe orang yang suka mengintip privasi pasangannya. Tapi tetap saja, rasa penasaran itu menghantam dadanya. Malam itu, Reza menatap Andini yang tertidur pulas di sampingnya. Hatinya penuh pertanyaan. Siapa Arga? Kenapa Andini terlihat begitu bahagia setiap kali memegang ponselnya? Apakah aku sudah tidak cukup baginya? Di antara rasa curiga, muncul pula rasa takut. Takut kehilangan, takut menghadapi kenyataan yang pahit. Reza sangat mencintai Andini. Ia tidak ingin prasangkanya benar. Beberapa hari berikutnya, ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia berusaha lebih perhatian pada Andini, membawakan makanan favoritnya, mengajaknya makan malam di luar, bahkan mengurangi lembur. Namun, meski Andini tampak senang, tetap ada jarak yang terasa. Senyum Andini di hadapannya berbeda dengan senyum yang ia lihat saat istrinya menatap ponsel. Itulah yang membuat Reza semakin gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau, sesuatu yang perlahan menjauhkan dirinya dari wanita yang ia cintai. Dan meski ia masih menahan diri untuk tidak menuduh, benih kecurigaan itu sudah tertanam kuat di hatinya, menunggu waktu untuk tumbuh menjadi kenyataan yang tidak pernah ia harapkan. Malam itu, Reza duduk sendirian di teras rumah. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Di tangannya, ada secangkir kopi hitam yang sudah dingin, namun ia sama sekali tak berniat meminumnya. Pikiran Reza terlalu penuh. Sejak melihat nama Arga di ponsel Andini beberapa hari lalu, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap senyum kecil Andini, setiap gumaman pelan saat menatap layar ponsel, semua itu membuatnya semakin resah. Aku terlalu berlebihan? Atau memang ada sesuatu yang dia sembunyikan? Batin Reza bertanya-tanya. Ia mencoba mengingat kembali semua hal yang pernah ia lakukan untuk Andini. 2 tahun pernikahan mereka,
memang tidak selalu mulus. Tapi Reza merasa sudah berusaha sebaik mungkin. Ia bekerja keras, menafkahi, bahkan mengurangi waktu bersama teman-temannya demi rumah tangga. Namun, akhir-akhir ini, ia merasa usahanya tidak cukup. Ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan istrinya. Dan celah itulah yang ditakutinya menjadi pintu masuk bagi orang lain. Andini keluar dari kamar dengan piyama dan rambut yang digelung seadanya. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil duduk di sebelah Reza. Reza menoleh dan mencoba tersenyum. "Belum ngantuk." "Kamu kenapa bangun lagi?" "Lapar. Tadi lupa makan malam." Andini terkekeh pelan. Mereka berdua masuk ke dapur, lalu makan mie instan bersama. Suasana terlihat normal, bahkan hangat. Mereka bercanda tentang kuah yang terlalu asin dan mie yang terlalu lembek. Namun di balik tawa itu, hati Reza masih penuh dengan pertanyaan. Saat Andini sibuk membereskan piring, Reza memberanikan diri bertanya, "Din, akhir-akhir ini kamu sering banget pegang ponsel. Lagi rame sama teman-teman ya?" Andini terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Iya, ada beberapa teman lama yang tiba-tiba muncul lagi. Kadang jadi ngobrol aja." Jawaban itu terdengar wajar, tapi tidak cukup untuk menenangkan hati Reza. Ia ingin bertanya lebih jauh. Teman lama siapa? Cowok atau cewek? Namun, lidahnya keluh. Ada ketakutan tersendiri dalam dirinya. Jika ia bertanya lebih jauh, ia takut menemukan jawaban yang tidak ingin ia dengar. Malam-malam berikutnya, Reza semakin sulit tidur. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Jam berapa Andini aktif di ponsel? Ekspresi wajahnya setelah membaca pesan. Bahkan, cara Andini terkadang menjauh saat menerima telepon. Semua itu seperti potongan puzzle yang membuatnya semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, di sisi lain, Reza masih berusaha memelihara kepercayaan. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Andini bukan tipe orang seperti itu. Dia istriku. Aku harus percaya padanya." Suatu sore, Reza curhat pada sahabatnya, Dimas. Mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana. "Gue nggak tahu harus gimana, Mas," kata Reza lirih. "Akhir-akhir ini, Andini beda, kayak ada sesuatu yang dia tutupin." Dimas menatapnya lekat. "Lo curiga dia selingkuh?" Reza menanda. "Gue nggak berani bilang gitu. Tapi Eida laki-laki yang sering hubungin dia. Namanya Arga." Dimas menghela napas panjang. "Bro, lo harus hati-hati. Bisa jadi itu cuma teman lama beneran. Tapi kalau feeling lo kuat, jangan diabaikan. Cuma, jangan gegabah juga. Jangan sampai lo nuduh tanpa bukti." Reza terdiam. Kata-kata Dimas seperti menegaskan dilema yang ia rasakan. Ia tidak mau gegabah, tapi juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Malam itu, Reza pulang dengan hati yang semakin berat. Ia melihat Andini sedang tertawa kecil sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Pemandangan itu seharusnya indah, tapi bagi Reza justru terasa menyakitkan. Senyum itu bukan untuknya. Di kamar, Reza mencoba berbicara lagi. "Din, kamu bahagia sama aku kan?" Pertanyaan itu membuat Andini tertegun. Ia menoleh, menatap wajah Reza yang tampak lelah. "Tentu saja, Za. Kenapa kamu tanya begitu?" Reza tersenyum hambar. "Entahlah, aku cuma pengen tahu." Andini mendekat, menggenggam tangannya. "Aku bahagia, Za. Jangan mikir yang aneh-aneh ya." Reza mengangguk, tapi hatinya tidak sepenuhnya percaya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak diucapkan Andini. Malam itu, setelah Andini tertidur, Reza duduk lama di kursi dekat jendela. Di luar, hujan turun pelan, membasahi jalanan yang sepi. Reza memandangi langit gelap sambil berjuang melawan pikirannya sendiri. Ia ingin sekali mempercayai istrinya sepenuhnya, tapi di sisi lain, kecurigaan itu tumbuh semakin kuat, seperti benih yang mulai berakar. Don Reza tahu, cepat atau lambat, ia harus mencari jawaban. Hari itu kantor Reza tidak terlalu sibuk. Ia pulang lebih cepat, berharap bisa menghabiskan sore bersama Andini. Saat sampai di rumah, ia mendapati Andini sedang duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Wajahnya tampak berseri seperti tenggat, menikmati percakapan. Begitu menyadari kehadiran Reza, Andini buru-buru meletakkan ponselnya. "Kamu cepat sekali pulangnya,"
kata Andini sambil berdiri. Iya, kerjaan lagi nggak banyak. Kamu ngobrol sama siapa tadi? Tanya Reza berusaha terdengar santai. Andini tersenyum kecil. Teman lama, cuman ngobrol. Biasa, jawaban itu kembali membuat dada Reza sesak. Selalu teman lama. Tapi siapa? Kenapa tidak pernah menyebut nama? Setelah makan malam, Andini masuk kamar untuk beristirahat lebih dulu. Ponselnya tertinggal di meja ruang tamu. Reza duduk sendirian. Matanya tertuju pada benda itu. Ada pertarungan besar dalam dirinya. Membuka atau tidak, ia menunduk, menutup mata, berusaha menahan diri. Namun rasa penasaran lebih kuat. Tangannya perlahan meraih ponsel itu. Saat layar menyala, ia melihat notifikasi dari nama yang sudah beberapa minggu menghantui. Pikirannya, Arga, pesannya singkat. Senang tadi bisa ngobrol. Rasanya seperti dulu lagi. Jantung Reza berdegup kencang. Ia menggenggam ponsel itu erat-erat. Namun pada akhirnya, ia meletakkannya kembali. Ia tahu, membuka lebih jauh, sama saja dengan melanggar kepercayaan. Tapi di sisi lain bukan Andin yang lebih dulu menyalahi kepercayaan itu. Malam itu, Reza tidur dengan perasaan kacau. Keesokan harinya, saat jam istirahat kantor, Reza mencoba mencari tahu tentang Arga melalui media sosial. Ia mengetik nama itu di kolom pencarian. Ada banyak orang bernama Arga, tapi hanya satu yang terasa cocok. Seorang pria dengan foto profil mengenakan kemeja putih. Terlihat seumuran dengannya, rasa penasaran Reza semakin besar. Ia membuka beberapa unggahan Arga, banyak foto dirinya di kantor. Ada juga foto bersama teman-teman lama. Tapi yang membuat Reza terkejut adalah komentar-komentar di beberapa postingan. Beberapa teman menyinggung masa SMA mereka, bahkan menyebut nama Andini di antara gurauan lama, Hoti Reza Mensolos. Jadi benar, Arga adalah masa lalu Andini. Malam itu, Reza tak bisa menahan diri. Saat makan malam, ia membuka pembicaraan. Dan, kamu sering ngobrol sama Arga ya? Andini yang sedang menyendok nasi, langsung terdiam. Tangannya kaku. Senyum yang tadi tersungging perlahan memudar. Kamu tahu dari mana? Tanyanya pelan. Reza menatapnya lekat. Aku nggak bodoh, Dik. Aku lihat namanya di ponselmu. Kenapa kamu nggak pernah cerita kalau dia tiba-tiba muncul lagi? Andini menunduk, mencoba mengatur napas. Aku takut kamu salah paham. Arga cuma teman lama. Nggak lebih. Reza tersenyum miris. Teman lama yang bikin kamu sibuk ketawa sendiri sama ponselmu setiap malam. Teman lama yang bikin kamu bohong soal kemana kamu pergi. Suasana meja makan mendadak tegang. Andini menggenggam sendoknya erat. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak ada niat buruk, Zah. Aku cuma kangen sama masa lalu. Dia bagian dari hidupku yang dulu. Dan aku bagian dari hidupmu yang sekarang. Potong Reza dengan suara berat. Percakapan itu berakhir tanpa kejelasan. Malam itu mereka tidur dengan punggung saling membelakangi. Hari-hari berikutnya, Reza semakin waspada. Ia mencoba mengamati pola Andini. Setiap kali Andini keluar rumah dengan alasan belanja, ia menghitung waktu yang dihabiskan. Setiap kali Andini menerima telepon, ia memperhatikan ekspresi wajahnya. Kecurigaan Reza mencapai puncak ketika suatu sore, ia pulang lebih cepat lagi. Dari jauh, ia melihat Andini berdiri di depan rumah, berbicara dengan seorang pria. Jaraknya cukup jauh, sehingga ia tidak bisa melihat jelas wajah pria itu. Tapi hatinya langsung berdesir. Itu pasti Arga. Begitu Reza mendekat, pria itu sudah pergi. Andini tampak gugup, wajahnya pucat. Siapa tadi? Tanya Reza. Hanya tukang servis gas, katanya mau nawarin tabung baru. Jawab Andini tergesa-gesa. Reza menatapnya lama, mencoba membaca sorot matanya. Hatinya berkata lain, tapi ia tidak punya bukti. Malam itu, Reza merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Ia mencintai Andini, tapi kepercayaan yang dulu begitu kuat, kini rapuh. Setiap senyum Andini, setiap kata-katanya, kini terasa penuh. Dengan tanda tanya, Reza tahu, ia tidak bisa terus begini. Cepat atau lambat, ia harus menemukan kebenaran, meski kebenaran itu bisa saja menghancurkan hatinya. Hari itu, suasana rumah sunyi. Andini berpura-pura sibuk menyiapkan belanjaan, padahal sejak pagi, ia gelisah menunggu pesan dari Arga.
Di sisi lain, Reza sudah bulat dengan niatnya. Ia harus mencari tahu kebenaran. Malam-malam panjang, dengan kecurigaan, sudah cukup menyiksa. Siang itu, Reza berpura-pura berangkat ke kantor seperti biasa. Namun, ia hanya berhenti di sebuah warung kopi tak jauh dari rumah. Dari sana, ia bisa mengawasi gerak-gerik Andini. Benar saja, tak lama setelah ia pergi, Andini keluar rumah dengan pakaian rapi, wajah sedikit berseri. Ia tidak membawa kantong belanja atau tas belanja, hanya ponsel dan dompet kecil. Reza langsung menyalakan mesin mobil dan mengikuti dari kejauhan. Jantungnya berdetak cepat, seolah ia sedang melakukan sesuatu yang salah. Namun hatinya berbisik, aku harus tahu. Perjalanan itu berakhir di sebuah kafe kecil di pusat kota. Dari balik kaca mobil, Reza melihat Andini masuk dan duduk di pojok ruangan. Beberapa menit kemudian, seorang pria dating, pria dengan wajah yang Reza kenali dari foto media sosial, Arga, darah Reza, serasa naik ke kepala. Tangannya mengepal di setir, matanya panas. Mereka berdua tampak akrab, tersenyum, bahkan tertawa bersama. Sesekali Arga mencondongkan tubuh, seakan berbicara sesuatu dengan penuh perhatian. Andini, yang jarang sehangat itu dengan Reza akhir-akhir ini, terlihat begitu nyaman di sana. Reza hampir saja turun dan menerobos masuk. Namun, ia menahan diri. Ada sesuatu yang menahannya. Rasa takut menghadapi kenyataan. Ia memutuskan menunggu, mengamati dari jauh. Setelah hampir 1 jam, Andini berdiri. Arga ikut bangkit, dan mereka berjalan keluar bersama. Reza menahan napas saat melihat Arga menyentuh lengan Andini sebentar, seperti memberi isyarat kehangatan. Andini tidak menepis, hanya tersenyum samar. Pemandangan itu menusuk hati Reza. Ia ingin berteriak, ingin melampiaskan amarah, tapi tubuhnya membeku. Ia hanya bisa memandangi punggung mereka menjauh. Malamnya, suasana rumah terasa mencekam. Andin bersikap seolah tak terjadi apa-apa, sibuk memasak makan malam. Reza duduk di meja makan dengan wajah dingin, matanya mengawasi setiap gerik istrinya. Andini, suara Reza akhirnya pecah, berat dan menekan. Siang tadi kamu kemana? Andini berhenti mengaduk sayur, tangannya sedikit gemetar. Pasar. Kenapa pasar? Reza menyeringai sinis. Pasar atau kafe? Sama Arga. Wajah Andini seketika pucat. Sendok kayu hampir terjatuh dari tangannya. Kamu ngikutin aku? Reza menatapnya tajam. Apa aku perlu ngikutin kamu supaya bisa tahu kebenaran? Kamu bilang teman lama, tapi aku lihat sendiri. Cara kalian ketemu, itu bukan cuma teman, Din. Andini tercekat. Bibirnya bergetar. Aku nggak maksud begitu. Aku cuma apa? Potong Reza keras. Cuma butuh perhatian dari laki-laki lain? Apa aku kurang jadi suami buat kamu? Air mata Andini mulai jatuh. Kamu nggak salah, Kamu selalu berusaha keras buat aku. Tapi aku merasa sendirian. Kamu sibuk, jarang ada di rumah. Ketika Arga datang, aku merasa ada yang ngisi kekosongan itu. Kata-kata itu membuat dada Reza seakan diremas. Ia ingin marah, tapi juga sakit hati. Jadi kamu memilih nostalgia daripada menghargai rumah tangga kita. 2 tahun pernikahan kita kalah sama kenangan remaja. Andini makin keras, mencoba mendekat, tapi Reza mundur. Aku cuma butuh seseorang yang bisa dengerin aku, Aku nggak pernah berniat ninggalin kamu. Namun bagi Reza, itu hanya terdengar seperti alasan. Malam itu mereka bertengkar hebat. Suara mereka bergema di seluruh rumah. Andini mencoba menjelaskan, tapi setiap kata justru semakin menambah sakit hati Reza. Akhirnya, Reza keluar rumah, menghempaskan pintu dengan keras. Ia berjalan tanpa arah di jalanan yang sepi. Pikirannya berkecamuk. Haruskah aku bertahan dengan seseorang yang hatinya sudah terbagi, atau harus aku lepaskan sebelum semuanya hancur lebih jauh? Di balik tangisan Andini, di rumah Reza tahu satu hal. Kepercayaan yang selama ini ia genggam, sudah retak. Dan retakan itu, sekali pecah, sulit untuk kembali seperti semula. Sejak pertengkaran malam itu, rumah mereka berubah menjadi ruang asing. Tidak ada lagi tawa kecil saat sarapan, tidak ada obrolan ringan menjelang tidur. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakkan.
Reza sering pulang larut malam, lebih lama tinggal di kantor, meskipun pekerjaannya sudah selesai. Baginya, menatap layar komputer lebih mudah daripada menatap wajah istrinya yang penuh rahasia. Sementara itu, Andini semakin gelisah. Hatinya terombang-ambing. Di satu sisi, ia merasa bersalah pada Reza. Namun di sisi lain, Arga terus menariknya kembali. Setiap pesan, setiap panggilan dari Arga membuatnya sulit berpaling suatu sore. Ketika Reza masih di kantor, Andini kembali bertemu Arga. Kali ini bukan di kafe, melainkan di sebuah taman yang sepi. Angin sore berhembus pelan, daun-daun berguguran. Andini, kata Arga sambil menatapnya lekat. Kenapa kamu masih bertahan di pernikahan yang jelas-jelas bikin kamu kesepian? Andini tertegun. Arga, jangan bicara begitu. Reza suamiku, aku nggak bisa semudah itu pergi. Tapi aku lihat matamu, Din. Kamu nggak bahagia. Kamu tersenyum sama aku, tapi tidak dengan dia. Andini menunduk. Kata-kata Arga menampar batinnya. Ia tahu ada benarnya, tapi bibirnya tak sanggup mengakuinya. Mereka berbincang cukup lama, hingga tanpa sadar, Arga menggenggam tangan Andini. Andini tidak langsung menepis. Ada getaran hangat yang ia rindukan, meski berselimut rasa bersalah. Namun, tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada sepasang mata yang mengawasi. Reza, yang sengaja pulang lebih cepat dan mencurigai pergerakan istrinya, mengikuti diam-diam. Saat melihat tangan istrinya digenggam pria lain, dunia Reza runtuh seketika. Darahnya mendidih, tapi kakinya terasa lemas. Ia tidak langsung mendekat. Hatinya berkecamuk hebat, marah, kecewa, dan patah hati bercampur jadi satu. Malamnya, Reza pulang tanpa sepatah kata. Ia langsung masuk kamar, menutup pintu, meninggalkan Andini yang bingung. Andaikan aku bisa jelaskan, gumam Andini pada dirinya sendiri. Namun dalam hatinya, ia tahu tak ada penjelasan yang bisa meredakan luka Reza setelah apa yang ia lihat tadi. Keesokan harinya, ketegangan semakin memuncak. Saat sarapan, Reza akhirnya bersuara. Din, sampai kapan kamu mau main api sama dia? Andini terkejut, sendok di tangannya jatuh. Aku lihat kalian kemarin di taman, potong Reza tajam. Aku lihat sendiri, Din. Jangan lagi bilang itu cuma teman. Andini panik, matanya berkaca-kaca. Aku salah, Za. Aku benar-benar salah. Tapi aku bingung, aku merasa kosong. Dan dia muncul pas aku lagi lemah. Reza berdiri, menatapnya dengan mata merah penuh amarah. Kosong. Jadi, semua kerja keras aku selama ini gak ada artinya. Semua lembur, semua keringat, semua waktu yang aku korbanin, kamu anggap gak cukup? Tangisan Andini pecah. Bukan begitu, Za. Aku kamu ada. Aku butuh kamu dengerin aku. Tapi kamu selalu sibuk. Reza menghantam meja dengan kepalan tangan. Dan solusinya, kamu lari ke laki-laki lain. Suasana rumah mendadak meledak. Pertengkaran hebat pecah. Suara mereka saling menindih. Andini berusaha menjelaskan. Reza menolak. Luka di hati mereka terlalu dalam untuk ditambal dengan kata-kata. Akhirnya, Reza mengucapkan kalimat yang membuat udara membeku. Mungkin kita butuh pisah sementara. Aku nggak tahu bisa terus percaya sama kamu atau enggak. Andini terpaku. Dunia seakan runtuh di depannya. Za, jangan bilang begitu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kalau kamu nggak mau kehilangan aku, kenapa kamu nggak pernah menjagaku dari awal? Suara Reza parau, penuh luka. Andini jatuh terduduk, menangis tanpa henti. Reza meninggalkannya di ruang tamu, melangkah keluar dengan langkah berat. Malam itu, Reza menginap di rumah Dimas. Sahabat, ia menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Gue nggak tahu harus gimana, Mas. Rasanya hati gue hancur. Gue masih cinta sama dia, tapi gue juga nggak bisa nerima pengkhianatan ini. Dimas menepuk bahunya. Lo harus ambil keputusan, Za. Mau bertahan dengan risiko terus dihantui rasa sakit, atau pergi dan mulai hidup baru. Tapi jangan biarin dia bikin lo hancur lebih dalam. Reza terdiam. Kata-kata itu seperti pedang bermata dua. Menakutkan sekaligus melegakan sementara itu. Di rumah, Andini menangis semalaman. Ia menatap ponselnya.
Ada pesan dari Arga yang masuk. Din, aku ada buat kamu. Jangan biarkan dia nyakitin kamu lagi. Namun kali ini, pesan itu tidak membuatnya tenang. Justru semakin membuat hatinya kacau. Ia mulai sadar, hubungannya dengan Arga tidak membawa kebahagiaan, melainkan kehancuran. Malam kian larut. Reza termenung di balkon rumah Dimas. Sementara Andini terisak sendirian di kamar. Dua hati yang dulu dipertemukan oleh cinta, kini dipisahkan oleh retakan kepercayaan yang semakin besar. Dan keduanya tahu, badai yang lebih besar masih menunggu di depan. Hampir seminggu, Reza tidak pulang. Andini menunggu dalam penyesalan yang menyesakan. Rumah terasa hampa tanpa suara Reza, tanpa langkah kakinya, tanpa senyumnya. Setiap malam Andini menangis, berharap suaminya mau kembali, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Namun luka yang sudah terlanjur terbuka tak bisa hilang begitu saja. Reza memilih menjauh, sementara Andini terjebak dalam kebingungan. Arga, di sisi lain, semakin sering menghubungi Andini. Kamu gak usah takut, Din. Kalau Reza gak bisa bahagiain kamu, aku yang bakal ada buat kamu. Kata-kata itu sempat membuat Andini bimbang. Ia merasa Arga adalah satu-satunya tempat ia bisa bersandar saat Reza menjauh. Hingga suatu hari, Arga mengajak Andini bertemu di sebuah hotel. Andini, kita sudah terlalu lama sembunyi-sembunyi. Aku serius sama kamu. Tinggalkan dia dan mulai hidup baru sama aku, ucap Arga penuh keyakinan. Andini menatapnya dengan mata berkaca. Tapi, kamu beneran serius? Kamu gak akan nyakitin aku? Arga tersenyum samar. Kamu cinta pertama aku, Din. Dari dulu sampai sekarang, kamu tetap satu-satunya. Kata-kata itu menghantui Andini sepanjang malam. Ia pulang dengan hati yang semakin rapuh. Beberapa hari kemudian, sebuah rahasia terbongkar. Saat Andini hendak menghubungi Arga, ia tak sengaja membaca komentar seseorang di media sosial Arga. Foto Arga bersama seorang perempuan dan anak kecil terpampang jelas. Family time, tulisnya. Andini terdiam. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba menyangkal. Namun semakin ia mencari, semakin jelas kebenarannya. Arga sudah menikah. Ia punya istri dan seorang anak perempuan yang masih kecil. Dunia Andini runtuh seketika. Nafasnya terasa sesak. Tubuhnya lemas. Selama ini, ia menyerahkan hatinya kepada seorang pembohong. Seseorang yang hanya mempermainkan perasaannya di balik manisnya kata-kata. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Ia mencoba menelpon Arga. Namun, panggilannya tidak pernah dijawab. Hingga akhirnya, satu pesan masuk. Din, aku minta maaf, aku gak bisa lagi lanjut kayak gini. Aku sayang sama kamu. Tapi, aku gak mungkin ninggalin keluarga aku. Tolong lupakan aku. Andini jatuh terduduk. Ponselnya terlepas dari tangan. Tangisannya pecah tak terbendung. Semua pengorbanannya, semua kebohongannya pada Reza, ternyata hanya sia-sia. Sementara itu, Reza mulai menemukan ketenangan. Ia banyak berbicara dengan Dimas dan keluarganya. Perlahan, ia sadar bahwa meskipun hatinya hancur, hidup tetap harus berjalan. Ia memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya dan pada dirinya sendiri. Suatu sore, Reza mendapat telepon dari ibunya. Nak, apapun yang terjadi, jangan benci Andini. Tapi kalau kamu sudah gak bisa bersama, lepaskan dengan ikhlas. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Malam itu, Reza menulis sebuah surat untuk Andini. Ia tidak sanggup bertemu langsung, karena luka itu masih terlalu dalam. Keesokan harinya, Andini menerima amplop di depan pintu rumah. Tangannya bergetar saat membuka. Tulisan Reza yang rapi terpampang jelas. Andini, aku menikah denganmu karena aku percaya kita bisa saling melengkapi, bukan saling melukai. Tapi kenyataannya, kamu memilih orang lain untuk mengisi ruang kosongmu. Aku sudah berusaha bertahan, tapi aku sadar, cinta tanpa kepercayaan hanyalah beban. Mulai hari ini, aku menyerahkan kebebasanmu. Aku berharap kamu bahagia, meski bukan bersamaku. Terima kasih sudah pernah jadi bagian penting dalam hidupku. Air mata Andini mengalir deras. Ia ingin berlari mencari Reza, ingin meminta maaf dan memohon kesempatan kedua.
namun langkahnya tertahan. Bagaimana mungkin ia meminta Reza kembali, sementara dirinya sendiri sudah mengkhianati janji pernikahan mereka. Beberapa bulan kemudian, hidup mereka benar-benar berubah. Reza pindah ke kota lain karena tawaran pekerjaan baru. Ia terlihat lebih tenang, meski kadang bayangan masa lalu masih menyakitinya. Andini tetap tinggal di rumah yang sama, kini sendirian. Hidupnya terasa hampa. Arga hilang tanpa kabar. Reza pergi meninggalkan luka yang ia ciptakan sendiri. Setiap kali ia duduk di ruang tamu, ia menatap kursi kosong yang dulu ditempati Reza. Hatinya menjerit, menyesal tak terkira. Ia kehilangan suami yang tulus mencintainya, hanya karena keegoisannya mengejar bayangan masa lalu. Namun, kehidupan selalu penuh kejutan. Suatu pagi, Andini bertemu dengan seorang tetangga lama di minimarket. "Din, kamu tahu kabar Reza? Saya dengar dia dekat sama rekan kerjanya. Perempuan baik, semoga dia cepat menikah lagi ya." Ucapan itu menusuk Andini seperti belati. Tapi anehnya, ia tidak marah. Ia hanya terdiam, lalu tersenyum pahit. Mungkin memang begitu jalannya. Reza pantas mendapatkan kebahagiaan baru, jauh dari luka yang ia tinggalkan malam itu. Andini menulis di buku hariannya, "Aku pernah punya cinta yang tulus, tapi aku sia-siakan. Kini aku sendirian, menanggung akibat dari pilihan yang salah. Semoga suatu hari nanti, aku bisa belajar bahwa cinta sejati tidak pernah datang dari masa lalu, tapi dari hati yang dijaga di masa kini." Akhirnya, jalan mereka berdua berpisah. Reza melangkah ke masa depan yang lebih terang. Andini terjebak dalam penyesalan yang tak akan pernah bisa ia hapus. Dan janji pernikahan yang dulu diucapkan, kini tinggal kenangan yang retak, tak pernah bisa kembali utuh.